Agara, sekali ini kita akan melihat untuk kegiatan aktivitas kita untuk perawatan tanaman porang dan kelapa. Ini dia, mari kita lihat. Kita sekarang berada di lokasi lahan tanaman porang dan kelapa. Nah, ini dia tanaman porang kita, masih berumur kurang lebih 1 bulan. Nah, kita membuat sebuah lubang seperti ini. Nah, di atasnya kita membuat sebuah jaring agar terhindar dari pijakan seperti ayam dan sebagainya, binatang lain yang bisa mematahkan batang porang. Ini kondisi lahan kita yang setengah menjadi semak belukar. Di antara tanaman porang juga ada tanaman kelapa. Lihat, nah ini dia. Di lahan ini kita memakai pelindung adalah tanaman alpukat agar tidak terlalu panas untuk tanaman porang kita. Inilah dia, lebih dari 2 bulan tidak dibersihkan ya teman-teman, kondisi lahan kita. Beberapa tanaman kelapa kita diserang oleh hama mungkin ya, tapi ini tidak masalah karena saat ini kita akan melakukan perawatan dan insya Allah akan tumbuh kembali. Inilah bagian dari lahan tanaman porang dan kelapa hibrida. Kita tengah membersihkan karena tanaman porang kita masih berumur 1,5 bulan, kurang dari 2 bulan. Lahan kita berada di atas ketinggian pemukiman warga ya. Nah, pembersihan lahan ini awalnya kita melakukan penyemprotan tanaman rumput seperti ini, tapi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati ya agar tanamannya tidak terkena racun rumput. Nah, harus ekstra hati-hati, tetap fokus ya ke lubang tanaman. Ini dia lahan, puncak lahan kita, dan yang terlihat jauh adalah bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Luas lahan kita hanya sekitar 70-80 meter kurang lebih. Ini dia lahan kita. Tanaman porang saat ini merupakan bagian dari tanaman yang tengah digemari oleh petani-petani kita di Kabupaten Aceh Tenggara. Di bagian tanaman porang tidak ada salahnya kita menanam bambu ya, bambu yang terawat sebagai pelindung agar tidak terlalu panas, mampu menahan terik matahari ya. Ini salah satu pelindung. Bisa lihat nih pohon kelapa yang kita tanam subur semua. Untuk pembersihan lahan sampai 2 bulan lebih ini mungkin agak terlambat ya guys, tapi ya tidak apa-apa, daripada tidak kita lakukan sama sekali. Tanaman porang yang telah kita tanam di lahan ini tidak terlalu banyak, rencananya akan kita jadikan untuk pengembangan bibit ya, pengembangan bibit. Nanti biji-bijinya akan kita tanam kembali hanya untuk pengembangan bibit. Untuk lahan penanaman, kalau hanya seluas lahan 70-80 meter mungkin terlalu sedikit, tapi hanya di sini kita akan melakukan pengembangan bibit saja. Nanti akan dipindah ke lahan yang telah kita sediakan. Nah, kalau kita untuk membeli bibit untuk saat ini mungkin agak mahal ya, sekitar 300-400 per kilonya. Nah, ini kita lakukan tengah pengembangan bibit nantinya. Nah, ini guys, perhatikan tanaman kelapa kita. Tanaman-tanaman kelapa ini juga harus dibersihkan
Sampai 3 bulan juga terlalu terlambat karena akan banyak hama yang menyerang daunnya, dan ini akan berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan kelapa, pohon kelapa kita. Oke, mari kita lihat seperti apa kondisi tanaman porang kita, yang sebagian sudah tumbuh dan ada sebagian tanaman biji-bijian porang yang kita tanam memang tidak tumbuh, mungkin faktor alam atau faktor-faktor lainnya. Nah, ini dia sebagian tanaman kelapa. Nah, diantaranya kita buat tanaman porang. Ini dia di lubang tanaman porang. Nah, lihat guys, perhatikan. Nah, ini dia tanaman porang yang sudah tumbuh, kurang lebih berumur 2 bulan atau 2 bulan setengah. Nah, kita buat lubang seperti ini bertujuan untuk memudahkan kita nanti untuk melakukan penimbunan untuk pupuk kandang atau pupuk lainnya. Ya. Ada sebagian bibit porang kita tidak ada yang tumbuh ya. Nah, lubang sepertinya tidak dibersihkan, cenderung tanaman porang yang kita tanam akan mati karena terlalu banyak gangguan seperti hama dan sebagainya. Ini dia yang gagal tumbuh. Ada sebagian yang baru tumbuh ini guys, tanaman porang kita. Nah, baru tumbuh. Semoga tumbuh subur ya. Tetap juga kita membuat lubang seperti ini untuk memudah kita kan nanti melakukan penimbunan dengan pupuk. Kita masih terus melakukan pembersihan. Bagian tanaman porang yang mati nantinya akan kita ganti ya. Lahan ini memang kita buat khusus untuk pengembangan bibit nantinya, rencananya seperti itu. Untuk menghindari panas kita buat seperti ini. Ini ya tanaman porang kita yang sudah tumbuh kurang lebih sekitar 15 cm ya guys. Ini dia. Tanaman porang yang saat ini sangat-sangat digemari oleh para masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tenggara ya, dan mudah-mudahan nanti ketersediaan lahan untuk pengembangan bibit ini bisa berhasil ya guys, dan bisa untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal pengembangan tanaman porang di lahan yang nantinya sudah kita siapkan. Nah, ini dia tanaman porang kita yang sudah mulai tumbuh. Ini dia guys, yang mau tumbuh ya. Walaupun kita tanam secara bersamaan, tapi tumbuhnya atau besar kecilnya ukuran porang kita tidak sama. Mungkin itu karena faktor tanah di masing-masing titik bibit yang kita tanam atau biji porang yang kita tanam. Mungkin buat teman-teman yang tengah bercocok tanam porang, langkah baiknya lahannya disediakan dulu, bersihkan baru ditanam dan dilakukan perawatan. Karena lahan yang kita miliki ini tidak terlalu luas ya guys, memang rencananya hanya untuk pengembangan pembibitan. Ini dia. Ini dia lingkungan di sekitar lahan pembibitan kita guys. Ini dia. Dan berdasarkan pengalaman kita untuk penanaman pohon porang ini, alangkah baiknya kita memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, artinya termasuk pencahayaan matahari ya. Mungkin tidak bagus juga untuk tanaman porang ditanam di bawah terik matahari, akan sangat beresiko sekali. Mungkin di bagian tanaman bisa kita buat semacam pelindung terik matahari dengan sederhana seperti ini. Jadi terik matahari, pencahayaan matahari khususnya di siang hari tidak langsung ke tanaman porang. Oke lah guys, ikuti terus channel kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkini
di berbagai tema. Salam dari kami SHD Channel Agara, sehat selalu. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you.